Sirine kita nyalakan, di truk ini melintas, masuk kepalanya, kemudian disusul dengan pintu ini berjalan menutup. Ketika pintu ini berjalan menutup, saya mengetahui bahwa kepala truk ini sudah masuk. Otomatis saya mengerem pintu tersebut. Agar supaya apa? Kalau saya lepas pintu tersebut, pintu saya akan roboh dan patah. Kemudian saya tahan sampai truk tersebut berbunyi grek, bahwa rangkaian truk yang tengah itu menyangkut di rel. Kemudian truk tersebut mau maju dan mundur tidak bisa. Tadi adalah kesaksian Agus Setiawan, petugas palang pintu perlintasan Madukoro Semarang yang menyaksikan detik-detik KA berantas menabrak truk pada Selasa 18 Juli 2023. Setelah truk terhenti di tengah perlintasan, Agus berinisiatif memberitahu masinis kereta. Langsung mengambil keputusan, ambil semboyan 3 untuk memberitahukan kepada kereta api bahwa di perlintasan 06 Madukoro ada truk yang mogok di tengah jalan. Itu sesuai dengan SOP kita. Jadi seperti itu. Kemudian saya keluar, saya lari kurang lebih 200 sampai 300 meter menyusul KA yang mau melintas ke arah KA yang datang. Kemudian saya memberikan simbol dengan isyarat lampu dan bendera. Kemudian setelah itu masinis sempat untuk menghentikan ataupun mengurangi kilometer ataupun kecepatan. Di kilometer kurang lebih kilometer 7 dia sudah mengurangi kecepatan. Jadi dia sempat merespon. Si masinis sempat merespon apa yang saya sampaikan kepada dia. Kemudian mengurangi kecepatan tersebut, akhirnya sampai di kilometer 7+1 bisa berkurang, namun tetap tidak bisa sampai. Akhirnya terjadilah benturan di antara tertemper truk tersebut menemper KA 112. Agus pun mengaku melihat sopir dan kernet keluar dari truk sebelum dihantam kereta. Untuk sopir truk, ketika saya setelah memberikan semboyan 3 kepada kereta api dan masinis, terlihat dari kejauhan sopir truk keluar dari kabinnya untuk memberikan tanda kepada kereta api dengan lambaian tangan. Habis itu kereta api mendekat, kemudian terjadi benturan. Sebelum terjadi benturan, dia lari ke arah utara. Kabur ke arah utara? Ya, kabur ke arah utara dengan, kalau tidak salah, dengan kernetnya. Berarti Kronologi kecelakaan KA berantas dan truk ini disampaikan Agus saat diperiksa di Satlantas Polrestabes Semarang Rabu 19 Juli 2023. Di hari yang sama, polisi juga memeriksa sopir dan kernet truk trailer. Keduanya mengaku sebelum tertabrak kereta api, truk sempat mengalami mati mesin. Tabrakan yang terjadi membuat keduanya takut hingga akhirnya sempat kabur. Sedangkan pemeriksaan masinis dan asisten masinis dilakukan hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Kita saat ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua, kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi. Jadi itu. pelanggaran, Pak. Tadi sopir sampai situ kenapa, Pak? Truknya bisa sampai melintasi kawasan tersebut. Karena terkait dengan kendaraan berat. Apa, Pak, dari supir? Iya, dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Dari kronologi kecelakaan tersebut, jika sopir truk terbukti menerobos perlintasan saat sirene berbunyi, maka menyalahi ketentuan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2018 tentang pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api disebut, jika pengendara kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain.
Lalu pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan disebutkan, pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus mendahulukan kereta api. Setelah kereta api yang menjadi prioritas pertama, di peraturan ini juga masinis dan petugas jalur lintasan secara otomatis terbebas dari tuntutan hukum pada kasus kecelakaan KA di perlintasan yang melibatkan pengguna jalan. Karena dapat dipastikan bahwa kecelakaan itu diawali oleh pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan. Terkait kecelakaan, masinis dan asisten masinis KA Brantas membagi tugas. Sang masinis memegang kendali, mengurangi laju kecepatan kereta, sementara asisten masinis memberitahukan penumpang di gerbong eksekutif untuk menyelamatkan diri berpindah ke gerbong belakang. Saat kecelakaan terjadi, masinis dan asisten masinis keluar dengan selamat dari gerbong lokomotif. Masinis bisa sempat menyelamatkan diri, kemudian yang salah satunya asisten masinisnya bisa memberitahukan pada eksekutif satu yang di belakangnya itu agar penumpang bergeser ke gerbong paling belakang. Ya kami sampaikan tindakan asisten masinis mempertahankan lokomotifnya, menjaga lokomotifnya hingga menjadi aman, termasuk di keselamatan dirinya, juga dia ingin menyelamatkan penumpang yang di belakangnya yang ada sekitar 626 penumpang kemarin. Jadi tindakan yang dilakukan masinis pertama untuk menyelamatkan kondisi dirinya dan lokomotifnya yang di bawah itu ya mungkin sudah sesuai SOP ya.